Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Peta Islam ya. Masih bersama Ustadz Adib Susila Siraj melanjutkan ya, yang kemarin masalah kesadarannya. Jadi ini masih kelanjutannya agar bisa connect seperti itu. Oke, baik langsung saja kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali kemarin itu masalah kesadaran itu menjadi salah satu hal yang sangat penting karena dia bisa berfungsi di dalam berbagai lini kehidupan seperti itu. Nah, kali ini kita mau membahas apa, Pak Adib? Nah, ini kalau mau disederhanakan, bagaimana cara membangun kesadaran. Nah, bagaimana cara membangun kesadaran? Baik, Sobat Peta Islam semua, langsung saja ini agar rasa penasaran kita ini bisa hilang. Langsung saja, monggo Pak Adib, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam suasana Ramadan kali ini kita juga masih diberikan kesehatan, kesegaran sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita. Nah, kita akan meningkat lagi pembahasannya dalam masalah kesadaran ilmanis ini, yaitu cara membangun kesadaran itu bagaimana. Salah satu yang paling penting, yang paling penting dan ini paling awal, paling mendasar, paling fundamental. Seperti halnya kita ketahui sekarang bulan Ramadan ini disebut dengan bulan Al-Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Waktu itu sejarahnya kita tahu semua di Gua Hira, yaitu 5 ayat dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Walaupun hanya 5, ini mirip-mirip dengan rukun Islam ya, mirip-mirip dengan Pancasila gitu. Bahkan di dalam pewayangan juga Pandhawa 5 ya. Ini di dalam konteks membaca yang waktu itu perintahnya Iqra ya. Ini ada 7. Jadi kombinasi angka 5 dan 7 ini nanti unik ini. Sekarang 7 itu apa saja? Banyak di dalam peristiwa sehari-hari. Nah, kalau kita mau lihat di penciptaan alam semesta misalnya, ada 7 langit, satu samawat, ada kemudian kalau Mas Ain pintar nyanyi atau not itu sampai ya angkanya sampai berapa? Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 oktav namanya. Kalau kemudian kita lihat penciptaan yang warna-warni pelangi itu 7 Mas. 7. Oh iya, Majiku Ibiniu. Ya, 7. Dan yang paling penting dalam konteks Al-Quran, 7 ini adalah jumlah ayat dari surat Al-Fatihah. Dalam konteks pewahyuan, Iqra ini yang pertama. Tapi dalam konteks Al-Quran yang sudah jadi kitab, Al-Fatihah itulah yang pertama. Kombinasi 5, yaitu sejarah penurunan wahyu Al-Quran yang pertama, dikombinasikan dengan 7, yaitu jumlah ayat di dalam surat yang pertama. Ingat-ingat ini 57 ini. 57 ya. Dan kode 57 ini nanti kalau kita sudah belajar numerik, silahkan dicek di rumah masing-masing. Surat 57 ini surat apa? Nah, nanti silahkan dicek. Itu nanti akan kita kaji lebih lanjut. Nah, mari kita kembali kepada proses membangun kesadaran. Yang paling awal adalah membaca. Tapi ingat, membangun kesadaran itu juga tidak bisa seketika.
Tidak seperti membalik telapak tangan. Dia butuh proses, butuh kesungguhan. Nah, kesungguhan ini kalau kita mau memakai bahasa Al-Quran ini adalah jihad. Jihad ini bersungguh-sungguh. Wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana man jada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan sesuatu. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Hasil tidak akan pernah mengkhianati. Kalau kita belajarnya membacanya sungguh-sungguh, membangun kesadarannya sungguh-sungguh, pasti akan pada titik tertentu kita akan terbangunlah kesadaran itu. Nah, yang dimaksudkan dengan kesadaran kadang-kadang ini unik ini dalam bahasa Indonesia ini. Kesadaran itu bisa tinggi, tapi sekaligus bisa dalam. Iya. Tinggi bisa dalam. Bisa tinggi bisa dalam. Jadi, wah, dia kesadarannya tinggi sekali. Itu hebat, bagus. Wah, dia kesadarannya dalam sekali, bagus. Padahal itu bertolak belakang ya. Ya, kalau dalam bahasa sehari-hari kan seolah bertolak belakang. Tapi dalam bahasa yang makna psikologis, tinggi dan dalam itu bisa menyatu. Tinggi dan dalam. Jadi dalam membaca ini sebagai sebuah teknik atau cara membangun kesadaran yang paling awal, ini yang bisa kita alami sehari-hari dalam konteks Al-Quran adalah apa yang dikenal dengan sekarang itu buku Iqra jilid 1 sampai jilid 6 ya. Nah, kalau sudah tamat itu, nah, kita sudah lulus TK Al-Quran Taman TPA ya namanya, Taman Pendidikan Al-Quran. Kita sudah lulus kalau sampai jilid 6. Nah, tetapi sayang sekali kalau tidak kita tingkatkan kesadaran membaca yang paling awal ini kan baru sifatnya itu mengeluarkan makhraj itu apa? Mengeluarkan huruf itu apa? Membunyikan simbol-simbol ya. Seperti ya minta maaf ya nuwun sewu, seperti kita punya burung burung beo atau burung apa yang bisa dilatih untuk menirukan bunyian ya. Tapi itu minus kesadaran, tidak ada kesadaran sama sekali. Jadi kalau misalnya kita latih burung beo kita itu dilatih dengan Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Pinter ya. Tapi ketika pada suatu saat, ini ada cerita anekdot ini. Ada suatu saat ada pencuri masuk, ya burung beonya tetap Assalamualaikum gitu. Enggak tahu, enggak ada kesadaran. Jadi hanya tanpa makna. Pinter gitu. Seperti anak kecil yang di TK dilatih untuk menyanyi, kemudian dia bisa membaca syair tentang lagu-lagu cinta misalnya. Mungkin fasih dia anak-anak itu lagunya Noah atau siapa gitu ya. Tapi sebetulnya kesadarannya enggak ada. Maksud anak kecil tahu hubungan orang dewasa kan enggak mungkin. Nah, disinilah level membaca itu, makanya kita beri istilahnya 7 tingkatan membaca ini agar kita ini tahu bahwa kita itu untuk nggak usah menyalahkan orang lain, kita ukur introspeksi saja. Kita itu kira-kira levelnya apa itu. Yang paling dasar, paling tidak, apakah itu tidak berguna? Oh, berguna sekali. Kalau tanpa level TK TPA itu kita ya nggak akan bisa sampai kepada makna. Jadi level pertama itu adalah membaca
mengeluarkan bunyi-bunyian ya apa menirukan bunyi-bunyian apa Simbol-simbol huruf lah. simbol-simbol huruf itu kita artikulasikan itu yang pertama. Belum ada pengertian ya. Kalau ada pengertian ya sekedar pengertian tajwid lah. Idgham, berdengung, kemudian ikhfa terus dan sebagainya. Itu bunyi dot itu tidak sama dengan do. Nah, seperti itu yang perdebatannya rame gitu. Tapi bukan mana. Yang kemudian yang kedua itu ini paling tidak itu sudah ada bangunan kesadaran yang paling dasar ya. Maksudnya apa? Pengertian. Ketika kita membaca sesuatu dan pengertian itu ikut masuk, informasinya itu ikut masuk. Nah, itu sudah sampai level 2. Seperti kalau kita membaca buku, membaca koran, membaca majalah dalam bahasa Indonesia. Maka levelnya level 2. Kita harapkan orang yang membaca Quran itu minimal kalau sudah selesai taman pendidikan Al-Quran yang kanak-kanaknya ini minimal level 2 ini. Level 2 itu kalau sudah ada pengertian yang masuk, nah itu sudah lumayan. Nah, kemudian level 3 ini ketika kita membaca sebuah teks, dalam hal ini Al-Quran, ini sudah masuk kepada wilayah sastra. Walaupun sastranya masih ada tanda-tandanya. Jadi ada kata-kata seperti misalnya, umpama, bagaikan. Nah, hal-hal seperti itu adalah menunjukkan sesuatu yang bukan sebenarnya. Misalnya itu umpama kalau saya itu misalnya punya uang banyak. Nah, itu kan tidak sebenarnya itu. Umpama bagaikan. Maka ya bisa macam-macam itu. Ada tanda-tanda seperti itu. Dia itu sombongnya seperti seorang presiden. Nah, padahal hanya rakyat biasa. Nah, berarti bukan sebenarnya ungkapan, bahasa ungkapan. Nah, ini kalau bisa memahami bahasa ungkapan, ini sudah meningkat dibandingkan tadi sekedar membaca. Selanjutnya, level yang keempat itu adalah bisa memahami bahasa ungkapan walaupun itu tidak ada tanda-tandanya. Wah, ini sudah agak mendalam ini karena sastranya itu juga sudah sastra tinggi. Sastra tinggi itu apa? Sastra yang tidak ada tanda-tanda istilahnya seperti misalnya gitu ya, nggak ada. Tidak ada. Sebetulnya guru saya itu pernah bercerita ini dilakukan oleh orang-orang terutama kalau kita marah gitu, memaki itu umumnya sastra tinggi. Oh iya. Ya, dia menyebut gembira loko segala macam itu. Padahal bukan itu kan. Bukan itu. Menyampaikan sifat misalnya. Iya, tapi nggak ada kamu itu seperti. Nah, kalau kamu itu masih ada seperti, ya itu masih ini level 3. Ini level 4 itu langsung nyebutkan itu ya. Jangkrik misalnya. Tiba-tiba kok jangkrik bos. Dan itu bukan jangkrik. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan jangkrik. Nah, ini level yang keempat. Jadi kita bisa membaca di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang tidak ada perumpamaannya, tanda-tanda perumpamaan, tapi sebetulnya itu memang perumpamaan. Saya kasih contoh lagi untuk bahasa Indonesia.
kalau wah kita ini gimana ya Mas baiknya sudah memeras keringat, banting tulang, memutar otak, tapi kok kita kehidupannya masih Senin Kemis ya. Iya. Ini kan nggak ada tanda-tandanya, tapi kita semua paham. Oh ini sastra, ini apa ungkapan yang tidak sebenarnya. Banting tulang bagaimana? Banting tulang. Kemudian selanjutnya di dalam Al-Quran itu ditemukan ini sebuah kode, sebuah lambang, bunyi-bunyian yang tidak lazim. Nah, kita di sehari-hari juga ada. Kadang-kadang kalau orang-orang ahli fisika kimia ya, tolong ambilkan H2O 200 cc. Itu kan kalau orang awam nggak bisa itu H2O 200 cc. Misalnya kita menemukan resep atau apa di jalan begini, kalau orang awam apa ini H2O 200 cc apa ini? Tapi bagi orang yang di laboratorium ini sudah bisa beroperasi, berjalan. Nah, itu contoh. Kemudian juga kalau untuk orang awam kita dilatih misalnya mau ujian SIM, ada lambang-lambang, harus nggak boleh parkir, itu kan cuma tanda-tanda itu gitu. Lambang, baca lambang. Nah, kemudian selanjutnya itu yang keenam ini sudah di luar. Ini dalam bahasa lambang ini yang paling kita ingat itu adalah konteks. Ya, bahwa di balik yang tersurat ada yang tersirat. Untuk memahami yang tersirat itu adalah kita lihat konteksnya. Konteksnya. Nah, kemudian yang keenam adalah kita sudah terbebas dari masalah tulisan. Kita kejadian di alam semesta ini disebut dengan ayat juga. Ayat-ayat kauniyah ya. Ayat-ayat di luar teks. Nah, di luar teks. Sudah out of the box. Ya, kita keluar dari Quran, tapi kita sudah. Nah, untuk bisa membaca ayat-ayat kauniyah ini diperlukan ini dasar-dasarnya. Karena kalau kita tidak bisa memahami yang teks, yang ini, kita melihat kenyataan sosial budaya masyarakat itu juga nggak akan tumbuh kesadaran. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Karepe apa? Gitu. Orang mencangkul yang punya kesadaran dengan yang tidak itu sama saja secara. Yang berbeda adalah kesadarannya. Nah, setelah kita mampu membaca secara konteks, secara di luar teks, membaca ayat kauniyah, maka sebetulnya secara kemanusiaan itu sudah paripurna, level 6 ini. Sudah utuh. Dia sudah fungsional itu. Kesadarannya itu sudah bisa terbangun dengan tinggi, dengan dalam gitu, dan fungsional. Kalau ini dijalani sebagai sebuah proses gitu. Nah, hanya tinggal yang ketujuh ini. Yang ketujuh ini memang khusus untuk untuk para utusan, para rasul, para nabi. Orang-orang yang terpilih lah. Orang-orang yang mujtahid, orang-orang yang ilmuwan, yang kan makanya disebut nanti al ulama warasatul anbiya. Hanya ulama lah yang bisa mewarisi para nabi itu. Apakah manusia secara umum harus sampai itu? Enggak harus. Berarti apa itu? Nomor 7 berarti? Nomor 7 ini adalah selain membaca ayat-ayat kauniyah, ini masalah ruang tuh ini ditambah dengan waktu.
Jadi membaca ruang dan waktu. Wah, itu. Nah, kalau membaca ruang ini kita masih mungkin lah. Karena ruang ini kan bisa kita. Tapi membaca waktu ini dibutuhkan. Contohnya sejarah. Sejarah itu membaca waktu masa lalu. Waktu masa lalu. Itu dibutuhkan kerja yang ekstra. Data-data ya. Data-data nggak gampang, harus riset. Kita melihat di jalan misalnya apa di Al-Quran ada, apakah kamu tidak melihat bekas-bekas di jalan gitu. Dulu di sini misalnya kita lihat candi. Dulu di sini ini ada peradaban, ada kebudayaan, ada manusianya. Kemudian meletus Gunung Merapi tertimbun. Ini kesadaran masa lalu. Kemudian dari kesadaran masa lalu dan yang sudah dia olah dalam kesadarannya itu, dia bisa semacam memprediksi. Namanya futurologi kalau dalam ilmiah modern itu. Nanti manusia itu kalau tidak mau dengan aturan Allah, nanti akibatnya akan begini. Nanti gitu. Seperti halnya ini yang sudah terjadi kan begitu. Jadi dengan membaca ruang dan waktu itu kita seakan-akan seperti apa? Bukan meramal masa depan ya. Iya, memprediksi lah. Memprediksi berdasarkan data-data. Berdasarkan data-data yang ada. Misalnya kalau hutan ini ditebangi terus lama-lama habis, ini sudah ada nih dulu peradaban yang hancur karena lingkungannya rusak. Nah, kalau diulangi lagi nanti ya akan gitu. Ya. Berarti membaca ruang dan waktu masa lalu dan masa depan. Iya. Kalau masa kini jelas ya, masa kini jelas kita harus bisa membaca. Tapi kalau membaca masa lalu dan masa depan ini lebih sulit, lebih berat dibandingkan masa kini ya. Kalau masa kini ini faktual ya, sehari-hari kan masih bisa kita lihat. Tapi kalau masa lalu kita butuh data, butuh riset, butuh survei, apalagi membaca masa depan. Membaca masa depan ini dibutuhkan perangkat-perangkat yang paripurna, yang lebih lengkap. Tapi memang banyak ini orang-orang yang memprediksi masa depan itu juga udah banyak, tetapi kan kita lihat dasarnya mungkin cara melihatnya itu. Iya, cara melihatnya dan datanya juga bisa keliru Mas kalau tidak ngerti hukum-hukum yang dalam tekstual ini. Kayak dulu itu pernah ada berita 2012 mau kiamat, itu kan mirip kan sebuah prediksi tapi kan nyatanya meleset juga itu ramalan. Iya. Jadi paling tidak untuk kita itu biar bisa waspada.